Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, My Hero Academia sudah tamat dan tahun depan sudah dikonfirmasi akan dirilis season terakhir dari anime My Hero Academia. Tapi sejauh ini, misteri tentang dunia atau universe My Hero Academia sendiri belum terjawab sepenuhnya. Seperti apa sebenarnya dunia My Hero Academia itu? Apakah dunia ini sama dengan dunia yang kita tinggali? Dan bagaimana cara kerja dunia tersebut? So, untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Dan mari kita mulai! Pertama-tama, saya akan jelaskan dulu mengenai dunia tempat Deku atau latar My Hero Academia dimulai. Jadi, dunia My Hero Academia sejatinya sama persis dengan dunia yang kita semua tinggali. Hal ini didukung oleh banyak faktor, seperti planet bumi yang sama, adanya beberapa negara yang sama, dan hadirnya tokoh sejarah nyata yang disinggung dalam kisah manga ini. Kita akan cukup mudah menemui beberapa lokasi geografis yang tidak asing di beberapa chapter dan scene anime, di mana memperlihatkan Pulau Jepang, daratan Cina, Amerika, dan beberapa kali menampilkan kepulauan Indonesia. Kemudian beberapa negara turut juga diperlihatkan, seperti Jepang sebagai latar tempat utama cerita, Amerika, Prancis, dan Singapura hingga Mesir. Meskipun sepanjang cerita, kita juga diperkenalkan negara fiksi seperti Oteon contohnya. Namun hal ini tidak menyangkal bahwa dunia My Hero Academia dan dunia kita sejatinya adalah serupa. Namun yang menjadi pembeda adalah suatu fenomena meta ability yang tidak terdapat di dunia kita. Nah, ini yang menjadi pembeda utama yang memisahkan antara dunia My Hero Academia dan dunia lain, di mana di dunia ini mendapati suatu fenomena kekuatan yang disebut quirk, yang memungkinkan mayoritas makhluk hidup, entah itu manusia maupun hewan, dapat memiliki quirk yang beragam dan variatif. Untuk quirk sendiri, menurut cerita berdasarkan sudut pandang Deku, diketahui kasusnya pertama kali muncul di kota Qingqing, Cina, yang ditandai dengan fenomena bayi bersinar yang menandai dimulainya era manusia berkekuatan super. Namun, menurut sudut pandang All For One, quirk justru hadir lebih awal di India, jauh sebelum berita bayi bersinar booming dan menjadi sejarah quirk yang ditulis. So, kita mendapati dua versi berbeda mengenai asal fenomena quirk, yang mendorong pada asumsi bahwa quirk memang muncul secara misterius. Kita kembali ke soal dunia My Hero Academia. Dengan demikian, dunia My Hero Academia memiliki keunikan yang ditandai dengan adanya fenomena manusia super. Nah, lahirnya fenomena ini mendorong pada kemungkinan yang cukup berdampak buruk bagi dunia itu sendiri, yakni kegaduhan di mana-mana. Fenomena manusia super menjadikan individu yang tadinya sudah jahat justru menjadi penjahat super oleh karena kekuatan yang dia miliki. Entah kekuatan apapun itu, yang pasti kekuatan tersebut dapat digunakan ke arah yang negatif. Begitupun sebaliknya, ada juga beberapa golongan yang memang pada dasarnya orang baik ketika memiliki kekuatan super justru menggunakannya untuk kebaikan. Sehingga kemudian lahirlah sistem pahlawan super yang bertujuan untuk mengatasi ancaman dari penjahat yang super pula. Dengan kata lain, kekuatan versus kekuatan. Untuk sistem pahlawan sendiri, awalnya tidak memiliki institusi yang resmi seperti polisi atau tentara begitu. Namun lambat laun revolusi pahlawan resmi atau pro-hero mulai digalangkan pertama kali di Amerika, di mana ada kalangan vigilanti yang digaji oleh pemerintah dan kemudian mendorong seluruh dunia untuk membentuk institusi asosiasi pahlawan dunia. Yang akhirnya terciptalah ekosistem pro-hero atau pahlawan profesional yang digaji untuk menggunakan quirknya dengan tujuan kebaikan. Well, singkatnya begitulah sistem pahlawan di My Hero Academia tercipta. Dan di saat yang sama, beberapa organisasi penjahat di seluruh dunia mulai bermunculan. Ada organisasi yang berskala provinsi seperti Shia Seikai contohnya, ada yang mediocre seperti Meta Liberation, dan ada yang berskala besar seperti League of Villains yang mencakup seluruh dunia yang berafiliasi dengan All For One. Di lain sisi, lahirnya sikap kepahlawanan dan kejahatan sebenarnya bagaikan koin yang memiliki dua sisi, tergantung pada siapa sosok tersebut akan dicekoki. Dengan demikian, untuk melatih jiwa pahlawan, hadirlah beberapa sekolah pahlawan untuk mempersiapkan bibit unggul pahlawan hebat di masa depan, seperti sekolah Yue salah satunya, yang juga menjadi latar utama kisah tokoh utama kita yakni Midoriya atau Deku. Selain sejarah quirk dan impactnya terhadap ranah sosial, quirk juga terbagi menjadi 3 tipe, yang terdiri dari tipe emitter, mutan, dan transformasi. Tipe emitter adalah tipe quirk yang memungkinkan penggunanya untuk menampung emisi kekuatannya terlebih dahulu sebelum diaktifkan. Contohnya quirk ini seperti One for All. Lalu tipe quirk mutan adalah quirk yang selalu aktif dan terkadang merubah struktur bentuk tubuh penggunanya menjadi ke bentuk yang beragam, bahkan terkadang aneh. Contohnya seperti Dupli Arm. Dan ada quirk tipe transformasi
yang memungkinkan penggunanya untuk berubah ke bentuk lain dari fisik normalnya, seperti hardening misalkan. Serta ada juga individu yang tidak memiliki quirk, atau yang quirknya sudah dicuri, dan ini disebut sebagai quirkless. Tapi di lain hal, berbagai variasi quirk ini mendorong pada pemisahan golongan manusia yang terbagi menjadi 3 golongan pula, yakni manusia berwujud normal, manusia yang memiliki bentuk semi-normal, dan manusia yang berbentuk manusia setengah hewan atau bahkan menyerupai monster. Nah, manusia yang berbentuk setengah hewan dan monster ini umumnya ditemukan pada individu yang memiliki quirk tipe mutan, tapi ada juga yang tidak memiliki quirk mutan. Contohnya seperti Tokoyami yang berkepala burung, sedangkan yang full mutan adalah Spinner yang sepenuhnya kadal. Terlepas dari itu, yang terpenting dalam sorotan kita tentang dunia My Hero Academia ini adalah tahun latar waktu terjadinya kisah My Hero Academia. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu kalau My Hero Academia berlatar di dunia masa depan, dunia di mana teknologi sudah sangat maju yang ditandai dengan teknologi modern seperti robot yang sudah masif dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan kostum seperti Iron Man yang dimiliki oleh All Might dan Deku. Meskipun di beberapa hal kita masih melihat alat-alat jadul, namun ini mungkin terjadi karena kondisi kekacauan dunia sebelum era All Might yang menjadikan kemajuan teknologi sedikit terlambat. Jadi kesimpulan dari dunia My Hero Academia adalah dunia ini seperti kemungkinan alternatif bagaimana jika dunia kita memiliki masyarakat yang berkekuatan super dengan jumlah yang mayoritas. Artinya kita semua terlahir dengan kekuatan super. Selain itu, ini menggambarkan juga bagaimana jika fenomena manusia super dibarengi dengan kejahatan yang mengandalkan kekuatan tersebut untuk tujuan yang sifatnya negatif. Dengan kata lain, dunia My Hero Academia sejatinya seperti Marvel komik yang berisi manusia ajaib yang beragam. Sederhananya, dunia My Hero Academia adalah dunia dengan realitas manusia super dibarengi dengan teknologi futuristik modern. Suatu dunia yang sepertinya sangat keren untuk menjadi kenyataan. Itulah pembahasan kita pada kali ini dan see you next time.